Suatu saat akan kita berpisah dengan apa yang kita cintai dan kita sayangi. Itu yang selanjutnya, wa'mal, silakan beramal Muhammad. Jadi ya Muhammad, Muhammad wa'mal. Niki hadis selanjutnya, masnya matan selanjutnya, wa'mal masita, silakan Muhammad kamu beramal apa itu ya, sekehendakmu. Jadi beda loh amal mastatotum dengan masitum. Wa'mal masita, silakan kamu Muhammad beramal, berbuat amal ibadah situm, semaumu, semau kamu sekalian. Tapi fa innaka madziyun bi, tapi ingat amal semau kita itu pada suatu saat juga madziyun, akan mendapatkan balasan bih dengan amal itu. Sehingga di dalam kitab sudah pernah ngaji kitab Minhajul Abidin Imam Al-Ghazali, ada Ihya Ulumiddin, ada Minhajul Abidin. Di sana ada gium bagus sekali dari Imam Al-Ghazali, i'mal lidunyaka, beramallah untuk dunia kita, biqadri hajatika fiha, dengan kadar kebutuhan kita di dunia ini. Kalau panjenengan cukup stereo sego tempe separuh, ya udah itu aja, nggak usah terlalu mewah. Kebutuhannya apa? Kalau kita belum perlu mobil, nggak usah terlalu besar mengandai-andai kebutuhan keinginan kita untuk mobil. Kan jelas. Wa'mal lidunyaka, beramallah untuk dunia. Berarti bekerja, nyambut gawe, gelek rezeki untuk dunia. Tapi apa? Biqadri hajatika fiha, dengan kadar kecukupan kita. Butuhe ning dunya iki sepiro? Suwene sepiro? Nggih. Harta wis dikumpul-kumpulkan, ujung-ujungnya apa? Nek wis tua terus meninggal, pada akhirnya harta juga kita tinggalkan, padahal dulu kita kumpulkan. Jadi jelas, wa'mal masita fa innaka madziyun bi, silakan beramal semau kita, semaumu Muhammad, tapi amal semaumu itu semuanya pada hakikatnya akan dibalas oleh Allah. Sehingga Imam Al-Ghazali tadi melanjutkan nopo nasihatnya, wa'mal li akhiratika, beramallah untuk akhiratmu. Berarti nopo? Beramal untuk akhirat niku. Bi qadri baqaika fiha, dengan kadar pengen nggak suwe selama-lamanya di akhirat besok, di surga maksudnya. Kalau kita pengen di surga selama-lamanya kekal, berarti wa'mal li akhiratika, berarti beramallah untuk akhirat. Nopo? Salat, nopo malih? Poso yo gelem, salat yo gelem, zakat yo gelem, beramal baik pokoknya. Dengan kadar biqadri baqaika fiha, dengan kadar bako niku pengen kekal enggak di akhirat. Terus wa'mal linnari. Lah ini kula mboten menyuruh loh. Wa'mal linnari, katanya Imam Al-Ghazali, silakan kamu beramal untuk neraka. Berarti apa? Beramal untuk neraka itu? Ya yes, pokoknya maksiat, melanggar perintahnya, menerjang larangannya, ngoten nggih? Dilanggar semuanya. Biqadri quwwatika fiha, dengan kadar kuat enggak kamu di neraka besok. Makanya ini dalam terminologi Sigmund Freud, nampak Freud, psikoanalisa, jangan soal ammaro yang dipakai, tapi nafsu al-lawwama, tapi mikir lah kira-kira biqadri quwwatika, kira-kira kuat enggak ya sesuk aku digoreng ning neraka. Memang hadisnya niki dalam sekali, sindiran sebenarnya Pak. Wa'lam, Muhammad, ingatlah Muhammad, ketahuilah Muhammad, anna sarofal mu'mini,
bahwa kemuliaan sarafal mukmini, kemuliaan orang mukmin itu qiyamuhu billail, yaitu qiyam niku ibadah, bukan kok qiyam itu berdiri lho nggih, tapi qiyam niku ibadah billaili di tengah malam. Napa namine biasanya napa? Beribadah di tengah malam niku. Tahajud nek malam Jumat sing diapalkan kiku ngono nang Facebook niku. Guyu malam Jumat wayahe kiku. Nggih kok japal ngono iku wae. Dadi qiyamu billail, beribadah napa nggih, berdiri ya beribadah niku di tengah malam. Makanya di dalam surat Al-Isra nggih. Ayat pinten niku lali kula ayate 23 nggih. Nomor 24. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Terus napa? Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, nyambungnya ke sini. Wa minal laili, dan pada sepertiga malam yang terakhir fatahajjat, maka bertahajudlah. Niki dulu masalah fikih sudah kita sampaikan. Tahajud niku diusahakan harus tidur dulu. Makanya tahajud itu namanya hajjata yuhajjitu tahajudan. Jenggelek, gumregas, bangun dari tidur nggih. Lah niki nek jenengan ngantuk koyo mangke habis salat Isya pulang nyampe rumah bisa tahajud sepertiga putaran yang pertama. Nafilatul lak sebagai salat sunnah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Menawa bisa jadi semoga dengan sering bangunnya kita sholat malam tahajud itu, ya ba'asaka rabbuka maqaman, maka Allah akan mengangkat derajat kita maqaman mahmuda, pada derajat yang terpuji yang mulia. Kesini nyambungnya di hadis ini. Jadi sholat malam itu ya ono sing, berarti kalau sholat isya-nya saya jam 1 malam termasuk sholat malam Pak? Ya angel jawab ini kula. Tapi kula riyin dapat ilmu dari kiai kula, monggo nek dikerjakan monggo nggih, tapi kudu siap bangun tenan. Boleh sholat itu ditaruh di terakhir, sepertiga terakhir menjelang subuh atau putaran yang terakhir, dengan catatan harus benar-benar siap bangun malam. Dalam rangka apa? Sholat isya plus sholat tahajud, biar sholat sunnahnya itu menjadi semangat, gara-gara ada kewajiban belum sholat isya. Tapi kuatir kebablasan ngoten nggih, bangun-bangun sudah jam 6 lah, ini sing gawat. Makanya tidak sembarang orang tangi di sepertiga malam yang terakhir itu. Tapi biasanya kalau sudah umur 50 ke atas, otomatis nggak usah pakai alarm, mesti bangun jam 2 jam 3 nggih, leres nggih. Lah niku diusahakan untuk sholat malam. Kenapa sih Pak permintaan di tengah malam itu kok cepat dikabulkan, terus diangkat derajatnya? Ini di logika gampang. Soalnya minta bareng-bareng, kalau minta sendirian itu enak pundi? Ibarat menghadap presiden, demo bareng-bareng, beda pundi kali langsung masuk ke ruang istana sendirian mengeluhkan diri. Kira-kira ngoten niku cepet dikabulkan yang mana? Enggak, enak sendirian. Jadi sholat ya minimal ya jangan 2 rakaat nggih. Nggih. Sholatnya ngambil batas minimal 2 rakaat, tahajud ndungone langsung tegas, ya Allah sugiyo, ya Allah sugiyo ngono. Sing jawab istrine dhewe okein. Bojone dhewe sing jawab. Jadi sholat malam itu Pak memang beda. Orang yang sering bangun malam dengan yang tidak itu bisa bukan kok menebak, napa nggih? Meramal mau menebak. Auranya itu kayak cemerlang gitu meskipun hitam nggih. Jadi kalau sering bangun malam awalnya ya memang berat. Jadi supaya tidak berat bangun malam, syarat yang kedua ada caranya. Jenengan siap pengen bangun malam jam berapa? Jam 3. Jam 3 ini ku jenengan celupkan kepala jenengan teng air.
ember pun lami-lami nggih dicelupkan awon nggih ping 3 ngoten niku selama seminggu ngoten. Habis itu otomatis jam 3 niku mesti bangun. Kalau soalnya yang berat niku meripatnya sadar to niki atine wis sadar pakai alarm makasih ya alarmnya dimatiin. Sing berat kan meripat niki soalnya hadisnya dikencingi setan. Enggak tadi berat. Makanya itu caranya Pak. Nanti jenengan coba. Kena oleh rong tahun kok aras-arasen dikum malih. Nggih, rambutnya niki basah, dikum malih ngoten. Niku dicoba mawon nggih. Enak syarat yang kedua niki daripada mengakhirkan isya wau kuwatir kebelanjur. Terus yang selanjutnya wa izzatu lan kemuliaan wa izzatu kemuliaan seorang hamba seorang ya hambamu Muhammad kemuliaan hambamu kemuliaan seseorang itu istighna ini dalam konteks mengartikan lafzul jalalah lafaz Allah namanya Gusti Allah nggak butuh ke hambanya. Tapi ini dalam konteks hadis ini gawat nanti kalau saya artikan wa izzatu istighna'u anin nas. Kemuliaan seseorang itu adalah orang yang tidak butuh kepada manusia. Bukan itu. Nggih. Tapi di sini adalah orang itu merasa cukup dengan apa yang kita punyai sehingga tidak sempat minta-minta kepada orang lain.